Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa pertemuan ke-6 ini kita ganti atau kita laksanakan pada hari ini. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di Tembilahan kebetulan sedang hujan ini ya, hujan seharian. Baik, telah saya share materinya di grup. Materi kita adalah hadis daib, hadis ketiga dari pembagian hadis menurut atau berdasarkan kualitasnya. Saya ulangi, berdasarkan kualitasnya hadis itu dibagi pada 3 macam. Yang kedua hadis sahih, yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis daib. Kalau hadis sahih adalah hadis yang kuat dan hadis hasan adalah hadis yang bagus atau baik, maka hadis daib adalah hadis yang lemah secara bahasa ya. Baik, dari segi bahasa daib berarti lemah, lawan daripada kata qawi. Kelemahan hadis daib ini disebabkan karena sanad dan matannya karena tidak memenuhi kriteria kesahihan hadis. Misalnya dia tidak bersambung sanadnya, dia tidak adil periwayatnya, dia tidak dobit periwayatnya, mengandung ilat, mengandung syadz. Salah satu syarat tadi atau keseluruhan syarat tadi tidak terpenuhi disebut dengan hadis daib. Hadis daib itu 2 macam menurut sebabnya. Sebab pertama adalah terputus sanadnya. Sebab yang kedua adalah selain keterputusan sanad. Kalau terputus sanadnya, hadisnya kadang-kadang disebut dengan istilah mu'allaq, mu'dhal, munqati, ya, mudallas dan lain sebagainya. Kalau selain keterputusan sanad, misalnya disebabkan oleh periwayat yang tidak adil, ada hadis matruk, ada hadis maudhu, disebabkan periwayat yang tidak dobit misalnya, ada hadis maklub, ada hadis mutarib misalnya. Kalau disebabkan hadis yang mengandung atau hadis yang mengandung syadz, hadis saz. Kalau mengandung ilal, mu'allal, hadis mu'allal. Nah, hari ini kita coba bahas pembagian hadis daib berdasarkan keterputusan sanad atau karena sanadnya terputus. Maksudnya sanad terputus ini adalah apabila dalam periwayatan tersebut terdapat perawi yang gugur. Jadi dari rentetan sanad itu ada periwayat perawi atau penutur yang gugur. Ya. Dalam artian gugur ini tidak disebutkan begitu, hilang, tidak tidak terpantau gitu. Nah, ini. Ya. Perawi tadi bisa 1 orang atau 2 orang atau lebih, bisa berurutan atau tidak berurutan, atau gugurnya itu secara tersembunyi. Nah, jadi terputus. Nah, ini disebut dengan hadis daib itu. Hadis daib berdasarkan keterputusan sanadnya ada 5 macam. Yang pertama disebut dengan mu'allaq, hadis mu'allaq. Allaka yu'alliku ta'aliqan bahwa mu'allaqan. Artinya tergantung atau bergantung. Ya. Kata ulama, ma khuzifa min awwali sanad rawin huwa aksar ala tawali. Hadis yang dibuang pada awal sanadnya seorang periwayat atau lebih secara berturut-turut. Jadi hadis mu'allaq adalah hadis yang seorang atau lebih periwayatnya itu gugur atau putus ya dari awal sanad ya, dari awal sanad artinya dari rawi pertama ya, periwayat pertama itu setelah mukharij ya, secara berurutan. Jadi syaratnya harus berurutan. Misalnya seorang mukharij itu adalah orang yang menghimpun hadis. Dalam hal ini misalnya Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya itu ketika
menyampaikan hadis itu mengatakan demikian. Rasulullah SAW bersabda. Jadi tidak tanpa ada lagi tanpa ada lagi menyebutkan periwayat pada syarat-syaratnya. Nah, itu disebut dengan hadis mu'allaq. Contoh, di sini saya pakai contohnya, misalnya qala Abu Isa. Abu Isa ini adalah nama kunyah daripada Imam Tirmidzi, pengarang kitab Sunan Tirmidzi, penghimpun hadis Sunan Tirmidzi. Qala Abu Isa wa qad rupiya an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ba'dal maghrib 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, Abu Isa atau Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi telah berkata, sesungguhnya diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat maghrib 20 rakaat maka Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah di surga. Jadi kita tidak saya mengajak tidak memfokuskan pada pada matannya, kita mengajak memfokuskan diri pada sanadnya. Hadis itu dikatakan Abu Isa telah berkata. Jadi dalam deretan sanadnya itu Abu Isa, Imam Tirmidzi, Aisyah dan Rasulullah. Padahal kita tahu sendiri Imam Tirmidzi itu lahir atau dibesarkan hidup kurang lebih 200 Hijriah atau di abad kedua. Sedangkan Aisyah adalah Ummul Mukminin yang hidup semasa dengan Rasulullah. Jadi ada beberapa rawi periwayat antara Abu Isa, Imam Tirmidzi dengan Aisyah yang tidak disebutkan. Nah, ini salah satu contoh hadis itu disebut hadis mu'allaq. Ya. Hadis mu'allaq ini hadis yang tertolak atau mardud. Ya, karena hilang salah satu syarat diterimanya sebuah hadis, yaitu apa? Kebersambungan sanad. Namun hadis mu'allaq di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau dia disampaikan secara tegas dengan kalimat sigot gitu ya. Kalimat sigot. Nah, misalnya qala, jadi berkata. Ya, sesungguhnya berkata. Atau fa'ila, sesungguhnya berbuat, atau zukira, si fulan menyebutkan misalnya. Nah, itu bisa dianggap naik derajatnya menjadi hadis hasan, bahkan hadis sahih gitu. Tapi kalau diriwayatkan secara sigot tamrid atau kata kerja pasif, ya, misalnya kila, telah dikatakan, kalau bahasa kita tuh katanya gitu, kila gitu, atau puila, diperbuat, zukira, disebutkan gitu ya, konon kabarnya, itu dianggap lemah ya atau tidak sahih. Nah, ini hadis mu'allaq. Yang kedua hadis mu'adal. Ya. A'dala yu'dilu a'dalan fahuwa mu'dal. Ya, artinya payah atau susah. Keterputusan hadis mu'adal ini parah sampai 2 orang periwayat ya. Ya, sehingga menyulitkan dan memberatkan penghubungnya. Kata ulama, masaqata min isnadihi isnani fa'aksar alat tawali. Ya, hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Nah, jadi secara berturut-turut ini 2 orang riwayatnya secara berturut-turut. Contohnya Imam Syafi'i. Ya, hadis Imam Syafi'i ini. Akhbarana Sa'id bin Salim an Ibnu Juraij anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana izara al-baita rafa ayadih. Kata Imam Syafi'i bercerita kepada kami Sa'id bin Salam dari Ibnu Juraid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya. Jika digambarkan sanadnya itu antara lain dari Imam Syafi'i, dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraid, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Juraid tidak sezaman dengan Nabi. Bahkan masanya di bawah tabi'in, sehingga Ibnu Juraid itu kadang-kadang disebut atba' tabi'in atau tabi'in, pengikut daripada tabi'in. Tidak bertemu dengan baginda Rasulullah.
setidaknya ada 2 periwayat lagi antara tabi'in dengan Nabi, yaitu tabi'in kemudian sahabat. 2 orang periwayat lagi yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Maka hadis ini disebut dengan hadis yang mu'dal. Para ulama sepakat bahwa hadis mu'dal adalah dhaif, mardud, ditolak. Lebih buruk dia daripada hadis munqati. Apa itu hadis munqati pula? Ya. Nah, ini yang ketiga, hadis munqati. Inqata'a yang qatiu, inqata'an bahwa munqati. Terputus, hadis yang terputus. Kata ulama, ma huwa sakata min riwatahu rawin wahidun qabla sahabi fi mawadhi'i wahidun au fi mawadhi'i muta'addadatun bi syartin adamit tawali. Hadis yang gugur atau hilang periwayatnya sebelum sahabat di satu tempat atau di beberapa tempat tapi tidak berturut-turut. Jadi kebalikan daripada hadis mu'dal tadi. Kalau mu'dal tadi dua orang periwayat tapi berturut-turut. Sedangkan munqati itu 2 periwayat atau lebih tapi tidak berturut-turut. Contohnya, qala Ahmad bin Shu'aib haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu Awanah haddatsana Hisham bin Urwah an Fatimah bintul Munzir an Ummi Salamah ummul mukminin qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minad do'i illa ma pataka illa ma'ahu fi sadil wa kana qoblal patom, ya, pitom. Wa kana qablal pitom. Berkata Ahmad bin Shu'aib telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari Fatimah binti Munzir dari Ummu Salamah ummul mukminin, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW dengan menjadikan tidak menjadi apa-apa sampai ke pencernaan dari susu dan adalah sebelum anak berhenti. Secara sederhana sanadnya antara lain dari Ahmad bin Shu'aib, dari Qutaibah, dari Abu Urwah, dari Hisham bin Urwah, dari Abu Awanah tadi ya, dari Hisham bin Urwah, dari Fatimah binti Munzir, dari Ummu Salamah, dari Rasulullah SAW. Fatimah binti Munzir tidak mendengar hadis dari Ummu Salamah sebab waktu Ummu Salamah meninggal Fatimah masih kecil dan tidak pernah bertemu dengan Ummu Salamah. Jadi jelas bahwa di antara Fatimah dan Ummu Salamah ada seorang periwayat yang gugur. Oleh karena itu hadis ini disebut munqati. Nah, pengetahuan tentang ketidakbersambungan antara Ummu Salamah dan Fatimah ini diketahui dari kitab-kitab, misalnya semisal Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, ya, atau misalnya karangan Bukhari sendiri, misalnya Tarikh Kabir gitu. Itu buku-buku tentang identitas para periwayat hadis. Nah, dari situlah ulama mengatakan bahwa salah satunya misalnya Fatimah binti Munzir ini adalah seorang tabi'in yang tidak bertemu dengan Sayyidah Ummu Salamah ummul mukminin gitu. Ya. Nah, dan dia putusnya atau hilangnya tidak tersebutkannya seorang periwayat itu tidak beraturan atau tidak berturut-turut di mana saja, maka disebut dengan hadis yang mu'dal. Yang keempat, hadis mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang terlepas atau bebas tanpa ikatan. Irsala yarsilu irsalan mursalan. Dinamakan mursal karena syaratnya ada yang terlepas di kalangan sahabat atau tabi'in. Ya. Kata ulama, ini ulama berbeda-beda pendapat, secara konkret berbeda-beda pendapat, tapi substansinya sebenarnya sama saja. Ya. Kata Ibnu Salah, pendapat muhaddisin, ma huwa ruwiyat tabi'i mutlaqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah periwayatan tabi'in secara mutlak dari Nabi Muhammad. Jadi
tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Kata fuqaha, usuliyun dan segolongan dari muhaddisin, ya, huwa in qata'a isnadihi fi ai mawadi'i minas sanad. Hadis yang terputus isnadnya di mana saja dari jalur sanadnya. Jadi di mana saja terputus. Ya. Pendapat Al-Baiquni, huwa masakata min sanadihi sahabi. Hadis yang gugur dari sanadnya sahabat. Jadi digugurkan sahabat, tidak disebutkan nama sahabat. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan huwa riwayatut tabi'il kabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari periwayatan tabi'in senior dari Nabi Muhammad SAW. Dari tabi'in senior atau tabi'in besar meriwayatkan langsung kepada Nabi. Padahal di antara tabi'in dan Nabi itu ada perantara, yaitu sahabat. Mursal terbagi 3. Pertama disebut dengan mursal tabi'i. Mursal tabi'i. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar atau kecil dari Nabi tanpa menyebutkan penghubung antara seorang tabi'in dengan Nabi, yaitu sahabat. Contohnya, qala Sa'id bin Musayyab wa huwa minat tabi'in, qala Rasulullah hakaza. Jadi dari hadis tadi, ya, jalur sanadnya Sa'id bin Musayyab diakui bahwa dia seorang tabi'in, menyandarkan hadis langsung kepada baginda Rasulullah. Maka hadis ini disebut dengan hadis mursal tabi'i. Ya, hadis mursal tabi'i. Seorang tabi'in besar meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi atau dari Nabi tanpa menyebutkan perantara, yaitu sahabat. Yang kedua, mursal sahabi. Mursal sahabi. Mursal artinya terputus, sedangkan sahabi artinya seorang sahabat. Maka mursal sahabi adalah pemberitaan seorang sahabat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat tersebut tidak mendengar langsung, sebenarnya tidak mendengar langsung dari berita yang disampaikan oleh Rasulullah, karena saat Rasulullah hidup ia masih kecil atau termasuk kelompok terakhir yang masuk agama Islam. Walaupun sebenarnya hadis tadi betul-betul disampaikan oleh baginda Rasulullah, tapi yang bersangkutan, ya, sahabat tadi tidak mendengar langsung dari baginda Rasulullah. Namanya mursal sahabi. Contohnya, an Abi Ishaq dalam Sahih Bukhari, ya, an Abi Ishaq sa'ala rajulun al-bara ana asma qala ashid aliyun badarun qala wa baraza wa zohar. Ya, dari Abu Ishaq, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Bara, sedang saya mendengarnya. Orang itu adalah Ali. Orang itu, adakah Ali ikut dalam peperangan Badar? Jawab Bara, ya, bahkan ia berperang, tanding, dan memakai 2 lapis baju besi. Dalam Sahih Bukhari. Bara adalah sahabat Nabi, sahabat Rasulullah. Tetapi Bara tidak ikut berperang dalam perang Badar itu. Dia berkata iya bahwa Ali berperang tanding dan perang tanding dan dalam peperangan itu karena Bara mungkin saja Bara itu mendengar cerita daripada sahabat lain atau mungkin langsung mendengar daripada Nabi. Nah, yang ketiga, mursal jali. Mursal jali ini terputusnya secara terang, jelas dan nyata. Maka mursal jali dalam ilmu hadis adalah satu hadis yang diriwayatkan seorang periwayat dari seorang syaikh atau guru, tetapi guru tadi tidak semasa dengannya. Jadi kalau mursal jali ini meriwayatkan dari seorang guru, tapi guru tadi tidak semasa dengannya. Mursal jali ini hampir sama dengan mursal sahabi. Kemudian mursal khafi. Mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, di mana tabi'in yang memberikan hadis
hadis sezaman dengan sahabat tetapi tidak pernah mendengar sebuah hadis pun dari dan tidak pernah berjumpa dengannya. Nah, ini mursal khafi. Jadi ada 4 macam daripada mursal ini: mursal tabi'i, mursal sahabi, mursal jali, dan mursal khafi. Jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis mursal adalah dhaif, lemah, dan dianggap sebagai hadis yang mardud atau tertolak. Pendapat lain mengatakan bahwa hadis mursal sahih, bisa dianggap sahih, tapi juga dijadikan dapat dijadikan hujah jika tabi'in yang meriwayatkan, ya, kecuali dari orang-orang yang siqah. Kalau yang meriwayatkan hadis mursal tadi adalah orang-orang yang siqah dan dapat dipercaya. Ini pendapat ini masyhur dalam mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Jadi kadang-kadang memang pendapat para ulama terhadap hadis-hadis ini berbeda-beda. Ada yang makbul, ya, menerima, ada yang mardud, tidak menerima. Syafi'i sendiri gimana? Kata Syafi'i gini, hadis mursal para tabi'in senior dapat diterima apabila terdapat hadis mursal dari jalur lainnya. Jadi kalau ada hadis mursal satu mursal, tapi ada juga hadis yang lain mursal, nah itu baru bisa diterima. Atau dibantu perkataan sahabat. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan beberapa syarat hadis mursal dapat diterima dan dijadikan hujah. 1. Perawi yang memursalkan hadis adalah orang yang senior, ya, atau orang yang senior atau kibar, ya, kibarut tabi'in. Perawi periwayat adalah seorang yang sikoh. Periwayat tidak menyalahi para hupas yang amanah dan hadisnya juga dekat melalui jalur sanad yang lain. Nah, jadi ada bantuan, ya, seperti hadis sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Itu hadis mursal. Kalau ingin atau kalau mau diterima. Hadis mudalas yang kelima. Dallasa yudallisu tadlisan bahwa mudallis wazaka madlus. Wazaka mudallis. Dalam bahasa Arab kata tadlis ini artinya menyembunyikan atau menyimpan. Ya, menyembunyikan atau menyimpan. Apa yang disembunyikan? Cacatnya sebuah barang dagangan. Jadi kita berdagang tetapi ada cacatnya dan cacatnya kita sembunyikan. Kata ulama, hadis mudallas wa ihfa'u ghaibi minal isnadi wa tahsinul lizahiri. Menyembunyikan cacat dalam isnad dan menampakkan yang baik-baik saja. Nah, jadi ada cacatnya tapi cacatnya tersembunyi, kira-kira gitu, ya. Cacatnya tersembunyi. Tadlis atau mudalasnya terbagi pada 2, ya. Pertama tadlis isnad, ya, yang ditutup dalam isnad itu yang ditutup, sedangkan isnad artinya menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Seorang periwayat yang meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak mendengarnya dari seorang yang pernah ia temui dengan cara menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarkan. Jadi dia meriwayatkan hadis, sebenarnya hadis itu tidak pernah didengarnya dari gurunya atau dari orang sebelumnya itu, tetapi ia menimbulkan dugaan bahwa ia pernah mendengarnya. Contohnya misalnya, ya, Ruwiya an-Nu'man bin Rashid an Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadribu imra'atun wala khadiman illa yujahidu fi sabilillah. Dari Nu'man, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah istri baginda Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah sekali-kali memukul seorang perempuan, juga tidak seorang pelayan, melainkan ia berjihad di jalan Allah. Jadi, nah hadis ini sederhana sanadnya dari Nu'man, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari baginda Rasulullah. Ya.
dapat disimpulkan bahwa Zuhri mendengar riwayat di atas dari Urwah. Karena memang biasanya Zuhri meriwayatkan darinya. Padahal anggapan itu salah. Imam Hatim berkata Zuhri tidak pernah mendengar hadis di atas dari Urwah. Ya. Hal ini dapat disebutkan bahwa antara Zuhri dan Urwah ada seseorang yang tidak disebutkan oleh Zuhri. Jadi disembunyikan seseorang itu. Oleh karena itu hadis ini dianggap hadis yang mudallas, hadis yang menyembunyikan aibnya. Ya, hadis mudallas. Tadlis suyuh. Seorang periwayat meriwayatkan dari seorang syaikh guru sebuah hadis yang ia dengar darinya, kemudian ia beri nama lain atau nama panggilan atau nama bangsa atau nama sifat yang tidak dikenal. Jadi gelaran-gelaran gurunya itu yang tidak dikenal. Tentu ada maksud. Mungkin gurunya tadi ternilai negatif oleh ulama, maka ketika disampaikan namanya, ulama lain akan mengetahui menilai bahwa hadis tadi negatif ya, minus. Maka disampaikanlah dengan nama panggilan yang tidak masyhur, tidak terkenal. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Ibnu Juraid memberitahukan kepadaku sebagian Bani Abu Rafi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Yazid mentala ya, atau Rukanah, mentala Abu Rukanah dan saudara-saudaranya, atau Rukanah dan menikahi seorang wanita dari kabilah Muzinah. Jadi Abu Yazid ini mentala seorang keluarga dari keluarga Rukanah ini, kemudian menikahi seorang perempuan lagi dari kabilah Muzinah. Di mana letak mudallasnya? Mudallasnya terletak dari panggilan Bani Abu Rafi. Bani Abu Rafi. Jadi keluarga Abu Rafi. Orang tidak mengenal. Ya. Para ulama berprasangka bahwa yang dimaksud dengan Bani Abu Rafi itu adalah guru daripada Ibnu Juraid, yaitu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abu Rafi. Gelar tarjihnya, para ulama menilainya, mentarjihnya dengan nilai matruk, ditinggalkan atau tertuduh pernah berdusta. Nah, untuk hadis mudallas ini beberapa pendapat ya, berbeda pendapat. Secara ringkas disimpulkan mudallas ini 3 macam. Yang pertama menolak secara mutlak, kemudian menerima secara mutlak, dan menerima dengan catatan atau syarat tertentu. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menerima dengan catatan tertentu. Nah, itulah kira-kira materi hadis dhaif. Ini sebagai kesimpulan. Ini sebagai ilustrasi ya, ilustrasi saja. Di halaman ke-8 itu, ini namanya ranji sanad atau skema sanad yang diambil atau didapat dari ilmu namanya ilmu takhrijul hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada perawi 1, dalam hal ini tobaqoh sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan pada perawi 2, periwayat kedua, dalam hal ini tabi'in, kemudian perawi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Atba tabi'in, tabi'in, pengikut daripada tabi'in. Ya. Kalau sahabat itu adalah pengikut baginda Rasulullah. Sahabat itu adalah pertama hidup sezaman dengan baginda Rasulullah. 2, bertemu dengan baginda Rasulullah. 3, mengikuti hitah baginda Rasulullah. Mengikuti ajaran baginda Rasulullah, ikut beragama Islam. Kalau tabi'in kepada sahabat, sezaman dengan sahabat, bertemu dengan sahabat, sezaman dengan sahabat, bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya. Sezaman dengan Rasulullah bisa saja, tabi'in bisa saja sezaman dengan Rasulullah, tapi kemungkinan tidak bertemu gitu. Dan mengikuti khitah baginda Rasulullah. Itu tabi'in. Ya. Tabi'in punya murid ya, perawi 1, perawi 3, keempat, kelima, tabi'in. Pengikut daripada tabi'in. Terakhir, kalau di ilustrasi ini 6 ya, perawi 6. Perawi itu bisa sampai 10, bisa sampai 11 bisa. Ya, bisa sampai, ya di sini saya gambarkan cuma 6.
Perawi terakhir biasanya disebut dengan istilah mukharrij. Mukharrij itu orang yang mengeluarkan hadis dari sumber aslinya. Atau penghimpun hadis. Siapa-siapa mereka nih? Nah inilah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mukharrij. Nih, ranji sanad namanya ya, jalur sanad. Kalau disebut hadis mu'allaq, jika terputus dari awal sanad ya pada perawi 6 hingga periwayat ke-1. Ya. Nih, seorang mukharris mengatakan telah sampai kepadaku bahwa ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan. Jadi tanpa menjelaskan sanad antara dirinya dengan baginda Rasulullah langsung. Ini namanya. Ya. Yang kedua, hadis mu'dal jika sanad terputus pada 2 generasi periwayat secara berturut-turut. Ya. Kalau dalam ilustrasi misalnya 3 dan 4 ya, 3 dan 4 periwayat ketiga dan periwayat keempat misalnya. Disebut munqati jika sanad terputus sebelum sahabat atau lebih ya sebelum sahabat satu atau lebih dengan tidak berturut-turut. Misalnya periwayat keduanya putus, periwayat keempatnya putus. Hadis mursal jika satu ya jika periwayat satu tidak jumpai ya dengan kata lain seorang tabi'in menisbatkan langsung kepada baginda Rasulullah. Seorang tabi'in periwayat kedua mengatakan Rasulullah SAW bersabda tanpa menjelaskan adanya perantara yaitu sahabat. Sedangkan mudalas terputusnya tersembunyi. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada nanti yang ingin dikomentari, tanggapi, disampaikan saja di ruang grup WhatsApp. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.